Hai, tahu nggak sih kalau berinvestasi bisa dilakukan dengan cara menabung loh? Kita tahu investasi sangatlah beragam, mulai dari properti, bisnis, franchise, surat berharga, dan emas. Mengapa memilih emas? Karena emas tahan terhadap inflasi. Mudah diuangkan, mudah disimpan, dan juga mudah dibawa. Kalau kamu sudah tahu soal tabungan dalam bentuk uang, apakah kamu juga sudah tahu soal tabungan emas? Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titip emas dengan harga yang sangat terjangkau. Hai, tahu nggak sih kalau berinvestasi bisa dilakukan dengan cara menabung loh? Kita tahu investasi sangatlah beragam, mulai dari properti, bisnis, franchise, surat berharga, dan emas. Mengapa memilih emas? Karena emas tahan terhadap inflasi. Mudah diuangkan, mudah disimpan, dan juga mudah dibawa. Kalau kamu sudah tahu soal tabungan dalam bentuk uang, apakah kamu juga sudah tahu soal tabungan emas? Tabungan emas adalah... Hai, tahu nggak sih kalau berinvestasi bisa dilakukan dengan cara menabung loh? Kita tahu investasi sangatlah beragam, mulai dari properti, bisnis, franchise, surat berharga, dan emas. Hai, tahu nggak sih kalau berinvestasi bisa dilakukan dengan cara menabung loh? Kita tahu investasi sangatlah beragam, mulai dari properti, bisnis, franchise, surat berharga, dan emas. Mengapa memilih emas? Hai, tahu nggak sih kalau berinvestasi bisa dilakukan dengan cara menabung loh? Kita tahu investasi sangatlah beragam, mulai dari properti, bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia dan semua Tribuners yang sudah ikutan gabung di Facebooknya Tribun Jambi, YouTube Tribun Jambi, Instagramnya Tribun Jambi. Alright, ya. Dan hari ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh seorang wanita yang sangat luar biasa. Silakan memperkenalkan diri Anda, Mbak. Baik, terima kasih Acong. Iya. Hai, berjumpa lagi dengan saya Maya Rizka Chandra, tentunya dalam kegiatan kita yang luar biasa sekali, kelas literasi keuangan kita yang kita sebut dengan Kelana. Oh, Ya, benar. Temanya malam hari ini adalah investasi tabungan emas. oke. Wow. Luar biasa. Dan malam hari ini hostnya akan kita pandu ya, saya Acong. Yes. Dan sebelah saya ini adalah Mbak Maya, tadi seperti disampaikan sama dia sendiri ya. Dan malam hari ini juga kita tidak berdua aja. Tidak sendiri. Dia berdua aja di Jumat malam ini kita ditemani sama siapa aja? Ya, kita ada dua narasumber ya, Cong. Siap. Ya. Narasumber kita yang pertama adalah Kepala OJK Provinsi Jambi yang tidak lain tidak bukan yang paling kece ya, se-Jambi Raya. Jeng 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 jeng. Ini adalah Bapak Endang Nuryadin. Wow. Assalamualaikum Mbak Maya, Mbak Acong. Mbak Maya, Mbak Acong maksudnya apa? Mbak Maya, Mas Acong, Bang Acong, serta teman-teman Tribuners, Pak ya. dan juga para Tribuners ya. Ya. Oke, masih tetap on ya Pak malam hari ini ya Pak ya. Masih. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan ini merupakan salah satu orang yang akan juga menjadi pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Hendra Hermawanto selaku Deputi Bisnis Pegadaian Area Jambi. Oke, selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Mbak Maya, Mas Acong. Assalamualaikum. Pak Endang, selamat malam semua partisipan dan para tribuners yang hadir pada malam hari ini. Siap. Dalam diskusi dalam kelas kelas literasi keuangan. Kelana 3. Ya. Oke. Dan kita juga mau informasiin buat Tribuners semuanya, silakan nanti yang pengen ikutan join aja langsung di IG, Facebook, dan juga YouTube kita. Langsung aja kalian kalau pengen nanya, langsung tulis di kolom komentar dan nanti akan kita bacain dan akan kita sapa-sapa juga buat teman-teman yang udah ikutan join di Mojok Tribun malam hari ini. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu Mbak Maya. Iya. Nah, sekarang gini, Cong. Kita kan udah kedatangan dua orang narasumber kita yang sangat berkompeten banget nih. Betul. Jadi OJK sama Pegadaian. Ya.
Jadi kan ini merupakan apa ya? Kayaknya lagi in banget, marak banget sekarang ini. Investasi yang bagus itu di mana sih? Seperti itu ya, bener Tribuners ya. Jadi kalau menurut pakarnya, menurut Pak Endang dan juga Pak Hendra Hermawanto ini, kayaknya bagusnya itu di emas. Nah, tapi kenapa? Kenapa sampai harus di emas? Harus nyimpan emas seperti itu. Tapi untuk mengupas tuntasnya, mungkin kita tanya dulu sama Pak Endang dulu ya, selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi. Nah, sebelum kita masuk ke investasi apa, mungkin saya akan bertanya dulu pertanyaan dasar nih Pak, karena kan Tribuners barangkali ada baru bergabung juga bersama kita di sini. Mungkin juga belum paham nih tentang fungsi dan tugasnya OJK itu seperti apa. Nah, mungkin Pak Endang bisa untuk memberikan edukasi sedikit Bapak kepada Tribuners yang nonton. Baik, para Tribuners dan juga teman-teman sekalian. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah suatu lembaga negara yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, paling gampang untuk mengingat tupoksi nyata tugas dan wewenangnya adalah 3M. Nah, mencuci, salah ya. Mencuci, mengubur, dan menguras ya Pak. Mengubur, salah ya. Jadi yang pertama adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi 3M. Nah, mengatur dan mengawasi apa? Mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah bank. Nah, bank itu sendiri terdiri daripada bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Baik bank umum maupun BPR ada yang bersifat bank konvensional, ada yang bersifat syariah. Nah, yang kedua yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah industri keuangan non-bank. Itulah asuransi, leasing, pembiayaan, salah satunya pegadaian. Yang kita undang, kita bersinergi pada acara Kelana kelas edukasi keuangan online OJK. Nah, yang ketiga adalah edukasi perlindungan konsumen. Nah, di sini salah satu edukasi perlindungan konsumen adalah kegiatan edukasi yang kita adakan pada malam ini. Jangan sampai masyarakat semua tidak mengerti bagaimana berinvestasi ke lembaga yang memang berizin. Jangan sampai masyarakat menjadi korban yang sering kita dengar, korban investasi bodong. Nah, itulah garis besarnya itu, Mbak Acong, Mas Maya gitu. Salah. Jadi agak maco sedikit ya saya ya. Jadi. Oke. Nah, tadi udah dijelasin sama Pak Endang mengatur, mengawasi, melindungi. Nah, kira-kira nih, saya balik lagi ke Pak Endang dulu. Kira-kira caranya OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat ini seperti apa nih, Pak Endang? Kalau boleh tahu, mungkin masyarakat bingung. Kita harus dari apa sih? Ya, jadi cara kita melindungi konsumen ini yang pertama adalah kita preventif ya, pencegahan. Nah, pencegahan ini contohnya kita melaksanakan edukasi keuangan malam ini, Kelana kelas literasi keuangan online oleh OJK Jambi. Jadi ini lebih efektif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Jadi masih banyak masyarakat Indonesia ini yang belum paham masalah keuangan yang formal. Nanti kita akan jelaskan apa itu literasi dan namanya inklusi. Kemudian di samping preventif yang dilakukan oleh OJK adalah tindakan kuratif atau penindakan. Jadi di sini kita menerima pengaduan nasabah, terutama nasabah konsumen yang berhubungan tadi tiga pelaku industri jasa keuangan tadi. Kalau mereka merasa disemena-menakan oleh bank atau leasing atau pegadaian ini sendiri, kok tidak sesuai dengan janji-janjinya gitu ya,
silakan melapor mengadu OJK. Nah, disitulah fungsi daripada perlindungan konsumen yang dilakukan oleh kita OJK. Bahkan kita nanti salah satu pasal dari Undang-Undang OJK itu bisa melakukan gugatan ke industri jasa keuangan tadi kalau ada nasabahnya yang merasa dirugikan. Jadi perlindungan konsumen untuk para pengguna produk keuangan di industri jasa keuangan akan lebih terlindungi. Begitu, Mas Acong. Ya. Baik, Pak Andang. Jadi itu tadi merupakan fungsi dan tugas OJK serta mungkin memberikan edukasi ya Pak ya, walaupun cuma singkat kepada Tribuners dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi bahkan di Indonesia Raya ini. Nah, mungkin sekarang kita kembali lagi Pak untuk ke tema kita pada malam hari ini adalah investasi ya Pak ya. Nah, tapi saya ke Pak Andang dulu nih sebelum ke yang milik Pegadaian nih. Nah, ngomong-ngomong masalah investasi, menurut Pak Andang selaku Kepala OJK Jambi, investasi itu dan juga menabung itu apakah penting sih Pak sebenarnya Pak? Apalagi sekarang di masa-masa pandemi seperti ini Pak. Ya, jadi saya kira ya apa itu investasi ya? Investasi artinya kita melakukan suatu kegiatan, artinya menunda kesenangan ya. Mungkin kita punya uang. Nah, itu untuk artinya kita tempatkan. Nah, investasi itu sendiri kan sepertinya ada yang investasi yang bersifat langsung. Artinya seseorang itu bisa saja sebagai wirausaha. Itu sebenarnya investasi, ya, langsung berdagang. Kemudian ada juga investasi artinya tidak langsung. Nah, disinilah tadi industri jasa keuangan. Jadi masyarakat bisa menempatkan uangnya berinvestasi di lembaga keuangan yang formal tadi, bisa di bank, di non bank ataupun di pasar modal. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi memang sangat penting, para Tribuners dan teman-teman sekalian, karena harta itu kalau menurut agama Islam ataupun semua agama saya kira sama ya. Jadi tidak hanya harus disimpan, tapi harus diproduktifkan. Oke. Kalau dia produktif kan nanti kan akan menumbuhkan perekonomian suatu bangsa. Nah, jadi akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Ya, jadi tidak hanya harus disimpan, jadi harus memang menjadi sesuatu yang harus produktif. Begitu Mbak Maya gitu ya. Pertanyaannya jangan yang sulit-sulit lah ya, jangan yang sulit-sulit pertanyaannya. Terlalu mudah ya Pak. Terlalu mudah ya barangkali ini Pak ya. Baik, jadi memang penting banget ya Pak Andang ya untuk masa-masa sekarang ini, bukan masa sekarang aja ya, yang penting ya. Buat masa depan, buat anak cucu kita nanti, investasi itu sangat penting banget. Apalagi namanya nabung. Ya. Soalnya dari dulu waktu kita sekolah juga ya, masih kecil juga guru-guru juga ngomong, jangan lupa nabung ya. Iya, ada lagunya loh, Cong. Gimana, Cong? Bang bingung. Iya, betul. Ya udah, cukup sekian, terima kasih. Saya terlalu hektik malam ini ya. Oke, nah, Cong. Ya. Lanjut lagi untuk yang nabung, gimana nih, Cong? Nah, kalau ngomongin soal nabung nih, ini masih ke Pandang lagi nih ya. Ngomongin soal nabung nih Pak, kayak kemarin kan kita baru dapat di Tribun itu ada berita yang sangat spektakuler, luar biasa, top makotok pokoknya. Ini ada investasi bodong yang dilarikan senilai 3M. Oh. Tuh. Masuk Tribun ya kemarin ya? Oh iya masuk ya. Ada investasi mengatasnamakan investasi dan dia melarikan uang sebanyak 3 miliar. Nah, pertanyaannya nih mungkin Pak ya. Kita kan sering dengar investasi bodong. Sebenarnya investasi bodong itu apa sih nih Pak? Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih Pak sedikit nih Pak buat Tribuners nih. Mungkin barangkali malam hari ini ada yang baru nerima SMS ada yang jadi korban juga barangkali WhatsApp mungkin nih
ingin mendapatkan keuntungan lebih, akan diberikan keuntungan sebanyak 15% dengan hanya mengirimkan uang sekian. Pengalaman. Soalnya SMS saya kebanyakan kalau terima SMS yang kayak begitu. Ya. Mungkin bisa dijelasin nih Pak, investasi bodong Ya. sih Pak. Nah, jadi investasi bodong itu berarti kan investasi yang ilegal ya. Ya, yang tidak jelas izin usahanya gitu ya. Jadi, nah ini memang dilatar belakangi mengapa mereka tumbuh subur ya, perusahaan investasi ilegal atau bodong ini, karena memang sifat manusia itu ingin cepat kaya, sifat manusia yang greedy, yang serakah, jadi pengen hidup enak, jadi punya uang, ditawarin oleh suatu investasi dengan iming-iming bagi hasil atau bunga yang cukup tinggi, misalnya dalam 1 bulan bagi hasilnya bisa 10%, 20%, ya. Apalagi dengan dunia medsos sekarang ini, tawaran melalui online kan gampang sekali, begitu. Artinya investasi ini yang jelas ilegal. Kemudian dia menawarkan bagi hasil yang tidak masuk akal. Kalau misalnya bagi hasil deposito suatu bank dalam 1 tahun saat ini misalnya 6%, mereka bisa menawarkan 1 bulan 20%. Ya. Fantastis banget ya Pak ya. Nah, ini berdasarkan data OJK selama 10 tahun terakhir ini, korban investasi bodong ini bukan miliaran lagi, triliunan. Hampir 72 triliun. Ya kita dengarlah koperasi yang kita Pandawa, kemudian First Travel gitu ya. Banyak sekali yang kita dengar. Mungkin di Jambi sendiri banyak. Nah ini tadi mereka melakukan ini karena memang jaringannya. Jadi jadi kita sebenarnya gampang nanti buat para Tribunas maupun teman-teman sekalian untuk melihat suatu investasi itu. Pertama kita harus pakai prinsip 2L. Itu aja lah ya. 2L ya. Yang pertama legalitas. Artinya begini, kita kalau ada yang menawarkan suatu investasi, kita cek legalitasnya, izinnya apa. Hal yang paling gampang hubungin OJK dengan call center 157. Karena instansi lembaga yang hanya memberikan izin secara formal untuk menghimpun dana masyarakat adalah OJK. Nah, yang prinsip L yang kedua adalah layak, logis atau tidak bagi hasil yang ditawarkan tadi. Kalau pakai 2 rumus itu, insya Allah teman-teman Tribuners semua akan terhindar dari tawaran investasi bodong tadi. Nah, ini yang terus digalakkan oleh OJK beserta pelaku industri jasa keuangan agar masyarakat kita ini jangan sampai banyak menjadi korban-korban yang sering kita dengar di media hampir setiap bulan korban investasi bodong. Dan juga OJK melalui Satgas Waspada Investasinya selalu dalam upaya jangan sampai masyarakat kita menjadi korban semakin banyak, selalu mengumumkan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan investasi bodong. Hampir setiap bulan kita melakukan press release semua. Tapi namanya dunia maya, bukan dunia saya Pak. Iya betul. Bahaya memang dunia maya. Mereka ganti dengan suatu web, ganti web lain gitu kan. Jadi nah ini yang harus menjadi perhatian. Hal yang paling gampang adalah hubungin OJK melalui call center 157. Nah, itu saja prinsipnya gitu. Jadi investasi bodong itu pasti bohong. Nah, wow. Benar banget. Tagline-nya gitu ya. Jadi intinya ada 2L ya Pak ya, legal dan logis. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut, silakan aja lihat website OJK di ojk.go.id. Ya, di sana betul. juga ada kelihatan ya Pak ya, investasi-investasi mana yang sudah terdaftar dan juga mendapatkan berizin dari OJK. Betul. Seperti investasi yang akan diinfokan juga mungkin sama Pak Hendra malam hari ini. Ini bukan investasi bodong,
Tapi ini investasi beneran, jangan pada Iya. pegadaian ya. Oke. Tagline-nya aja mengatasi Iya. masalah tanpa masalah. Betul, saya sudah nabung 100.000, nggak Oh, iya. nambah-nambah. Gua belum nambah maksudnya ya. Nanti langsung ditagih Jadi, Pak Hendra loh. Iya. Bagi yang penanya terbaik dapat hadiah dari Pegadaian ya Pak Hendra Oh, ya. siapa? Kami sediakan berapa orang? 5 orang untuk penanya terbaik, ada spesial prize dari Pegadaian lah. Wah, kita kasih tepuk tangan Biasa, dulu. Ayo, Pegadaian. silakan bertanya melalui chat ya, chat atau apa ya? Tulis di kolom komentar aja. Di kolom Jadi, komentar buat ya. Tribuner, Ah, ah. silakan tulis di kolom komentar. Nanti pengen nanya ke Pak Hendra boleh, ke Pak Andang boleh. Nanti akan dapatkan hadiah dari Pegadaian. Bukan investasi bohong-bohongan pokoknya ya. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Sekali. Nah, ini lanjut Pokoknya- nih kita mungkin mau nanya sama Pak Hendra lagi. Nanti jurinya nanti Mas Acong sama Mbak Maya deh yang nentukan siapa Iya, pemenangnya. oh, iya. Mama jangan lupa ya ikutan Mah ya. Nanti saya bilang juga sama suami saya untuk kirim pertanyaan sebaik mungkin ya. Kita balik lagi Oh iya, ke Pak baik Hendra. lagi. Kita ngelihat kayaknya transformasi Pegadaian dari dulu ya. Saya yang tahunya dulu karena sering gadai juga sih dulu. Ketahuan nih. Transformasi Pegadaian yang dulu mungkin orang hanya sekedar tahu lu kalau mau gadai emas Pegadaian aja lah. Yes, Gitu. bukan hanya emas aja Bukan hanya ya. emas ya, banyak. Ya, Motor, mobil juga bisa. Bahkan dulu elektronik pun sempat ada gitu. Yes. Dulu ya. Asal Sekarang- jangan lukisan aja. Nggak tahu nih kalau Lukisan misalnya nggak Pak Hendra bisa. tahu, lukisan nggak bisa. Nggak bisa ya? kalau Oke. lukisan. Nah, terus saat ini Pegadaian udah fokus banget di investasi emas. Mhm. Kenapa lebih memilih investasi emas untuk saat ini nih, Pak Hendra? Atau mungkinkah bakal kedepannya bakal ada investasi lain lagi yang mungkin akan dikembangkan sama Pegadaian? Jadi kayak Silakan. terobosan barunya Ya, ya. betul, inovasi-inovasi lain. Baik, jadi gini, kalau cerita tentang Pegadaian betul yang disampaikan Mas Acong dulu ya. Transformasi Pegadaian dulu dengan sekarang memang sudah jauh berbeda gitu ya. Kalau dulu mungkin masih ya apa ya, yang diterima barang-barang bahkan kain sekalipun pernah diterima di Pegadaian dulu. Kalau sekarang kain ada tapi kain-kain tertentu yang bernilai tinggi seperti songket dan sebagainya itu masih ada di beberapa tempat ya, tidak di semua Batu tempat. cincin juga dulu saya pernah, batu Oh, iya. safir waktu itu. Nah, kalau untuk investasi sendiri gitu ya, investasi sendiri kalau menurut saya investasi apapun semua baik. Tidak ada investasi yang tidak baik, semua investasi baik, tetapi tergantung kita mau memilih yang mana begitu kan. Ada yang mendapatkan keuntungan tinggi tetapi resikonya juga tinggi. Yang keuntungannya kecil biasanya resikonya juga kecil. Tetapi yang pasti siapapun harus berinvestasi, gitu kan. Yang salah itu adalah yang orang tidak punya niat untuk berinvestasi. Nah itu. Tapi selama mau berinvestasi terserah dalam bentuk saham, properti mungkin atau tanah misalnya atau falas dan sebagainya itu silahkan aja karena semuanya tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi prinsip investasi adalah mencari keuntungan. Nah, gitu. Nah, kenapa Pegadaian menawarkannya investasi emas? Yang pertama memang portofolio Pegadaian dalam bisnisnya ini adalah 90% emas. Ya, ada lebih dari 90% itu emas. Makanya kita menawarkan produk investasi berupa emas, baik itu dalam bentuk fisik maupun digital. Jadi emas itu kalau kita bedakan tuh ada 3 macam. Emas berupa perhiasan, yang seperti Mbak Maya pakai gitu kan, sebagai seorang wanita biasanya pakai perhiasan. Meskipun dari sini nggak kelihatan, tapi saya yakin Mbak Maya pakai gitu kan. Ada ya. Terselubung ya Pak ya. Terselubung. Berikutnya adalah emas dalam bentuk batangan atau lantakan. Seperti yang mungkin bisa saya contohkan seperti ini contoh emas lantakan. Yang paling gede. Itu berapa kilo Pak? Ini 1 kilo. 1 kilo. Jadi yang denominasi 1 kilo kira-kira seukuran ini dimensinya. Cuman ini bukan asli Mbak, ini ini dummy. Ya. Kalau asli nggak boleh kita bawa-bawa seperti ini, nanti bahaya gitu kan. Nah, ya ini contohnya yang emas batangan. Ada lagi yang di Pegadaian itu emas digital. Emas digital itu yang sekarang lagi tren, yaitu berupa tabungan emas. Nah,
Jadi kalau mau berinvestasi apapun silahkan, mau beli perhiasan silahkan, mau memiliki emas batangan seperti ini juga bisa gitu kan. Mulai dari 0,5 gram atau setengah gram sampai dengan satuan 1 kilo. Itu ada. Dan belinya nggak harus cash. Selama ini mungkin bayangan kita untuk memiliki emas itu harus punya uang banyak. Gitu kan. Harus punya uang banyak baru bisa beli emas. Atau dengan kata lain, emas itu hanya untuk orang-orang kaya gitu kan. Hanya orang-orang mampu. Sementara orang-orang yang tidak mampu atau yang orang-orang dengan penghasilan tertentu gitu yang tidak besar tidak bisa memiliki emas. Itu saya pikir salah besar karena siapapun bisa memiliki emas sekarang. Nah, caranya untuk memiliki emas dalam bentuk fisik gitu ya, dalam bentuk emas batangan seperti ini misalnya, ya kita nggak usah mulai dari yang 1 kilo dulu deh gitu kan, mungkin harganya mahal, ya kan. Per harga hari ini, waduh ngeri sekali harganya ini udah beberapa hari ini kenaikannya udah lumayan drastis gitu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja, kayak saya kan mulai dari yang kecil-kecil aja beli 1 gram. Tapi yang penting adalah niat kita rutin dan tidak berpikir untuk mencari keuntungan dulu. Kalau kita sudah berpikir, waduh kalau beli sekarang, bulan depan dijual kira-kira untung nggak? Nah itu biasanya gitu ya, kalau untuk emas itu adalah investasi yang bersifat jangka panjang. Gitu. Kalau kita beli emas 1 gram misalnya atau 5 gram taruh di rumah kan beresiko tuh, takut terselip, hilang dan sebagainya. Nah, di Pegadaian juga menawarkan yang namanya tabungan emas sesuai dengan tema kita malam ini. Ini tabungan emas Pegadaian. Nah, seperti ini buku tabungannya. Sama seperti buku tabungan juga ya Pak ya? Ya, ada buku tabungan dan di sini nanti nominalnya bukan berupa uang, tetapi berupa berat atau gram. Wow, gitu. Jadi benar-benar kayak udah dialokasikan untuk harga emas tahun tersebut gitu ya Pak ya? Ya pokoknya kita nabungnya pas harga hari itu, misalnya katakanlah hari ini harganya misalnya 500.000, maka ketika kita naruh uang 500.000 di Pegadaian, nanti saldonya akan muncul 1 gram. Gitu. Nah Pak, ngomong-ngomong nih, tadi kan Bapak kan bilang 1 gram, terus juga 1 kilo. Kalau boleh tahu Pak, harga emas hari ini berapa sih? Nah, hari ini untuk yang harga emas 1 gram, itu 999.000. 1 juta kurang 1.000 per jam 11 siang tadi. Hari ini Pak ya? Ini meningkat terus ya Pak ya? Betul, mungkin perlu saya jelaskan tren tahun 2007. Tahun 2007 harga emas itu di kisaran 206.000 per gram. Dan di tahun 2017 nih, itu sudah meningkat menjadi 580.000 per gram. Atau meningkat sekitar 281%. Itu tahun 2017. Dan 3 tahun kemudian di tahun 2020, itu sudah menyentuh angka 999.000 per gram. Jauh banget naiknya Pak, drastis. Itu makanya saya termasuk orang yang menyesal baru memulai investasi emas di tahun 2017 gitu. Seandainya dari dulu mungkin waduh. Nah, Bapak dari tahun 2017, kalau Acong dari tahun berapa, Cong? Saya sebenarnya ditawarin udah dari tahun 2014. Cuma baru mulai kemarin tahun 2019. Nggak apa-apa, Cong. Jadi namanya investasi nggak ada kata terlambat gitu kan. Karena niat kita adalah bagaimana membeli masa depan dengan emas. Karena emas ini investasi yang menurut saya resikonya relatif rendah tapi liquid, gitu kan? Kapan aja mau butuh diuangkan bisa kita jual, gitu ya. Karena ini berlaku umum. Seluruh dunia mengakui bahwa emas adalah benda yang memiliki nilai. Tetapi mungkin kalau kita mau berinvestasi emas, itu kan pastikan kita nggak usah memantau tiap hari berapa sih harga emas hari ini, berapa sih kira-kira besok berapa gitu. Nah, kalau kita pemantau kok Pak tiap hari Pak. Ya kalau kalau saya gitu ya, karena saya bukan yang memiliki jiwa trading, sehingga saya membeli emas itu tidak memantau setiap hari, pokoknya setiap bulan saya itu selalu mengalokasikan dana tertentu gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya
selalu saya belikan emas, baik berupa fisik ataupun tabungan. Tapi sekarang saya lebih suka tabungan. Karena ini sama sebetulnya sama fisik, bisa diperdagangkan juga, bahkan bisa ditransfer. Misalnya Mbak Maya mau transfer ke orang tuanya dalam bentuk emas, bisa mau transfer ke ibu 5 gram misalnya, bisa dari sini melalui aplikasi Pegadaian Digital. Sekarang Pegadaian kan sudah ada aplikasi yang pakai smartphone, itu bisa untuk ditransaksi, atau butuh uang pun bisa digadaikan gitu ya. Biasa. Jadi sekarang ini Pak Hendra bukan hanya transfer uang tapi bisa transfer emas ya. Betul, transfer emas. Ya. Berikutnya mungkin yang perlu saya jelaskan di sini, terkadang kita dalam berinvestasi kan bingung kapan sih saatnya kita beli, kapan saatnya kita jual, gitu kan. Nah, kalau saya sarankan kalau kita mau beli emas tadi itu, pastikan kita sudah mengalokasikan dana setiap bulan. Katakanlah misalnya Mbak Maya memiliki penghasilan rutin bulanan gitu ya, seperti saya halnya sama, kita sama-sama pegawai pemerintah, sehingga saya setiap bulan selalu mengalokasikan nilai tertentu, pokoknya mau emas naik atau turun, saya beli. Gitu. Apalagi ya, Pak, ya. Berapapun harganya, saya beli. Karena saya sudah mengalokasikan, sudah saya niatkan untuk berinvestasi, sehingga berapapun harga itu saya beli. Cuman beda-beda. Kemarin misalnya dapat segram, bulan ini dapatnya 0,9 atau 0,8 gitu kan. Nah, itu nggak masalah buat saya. Nah, terus kapan saatnya kita jual? Nah, ketika kita berencana menjual emas gitu kan, apalagi untuk jangka panjang, saya nabung emas untuk 10 tahun ke depan karena berencana mau naik haji misalnya, gitu kan. Nah, dari sekarang sudah saya hitung, gitu kan. Kalau berdasarkan tren yang kita lihat itu ONH, kayak ONH itu yang reguler, kecenderungannya harganya itu bukan naik, tetapi turun jika kita konversi dengan emas. Nah, ya. Sama dengan beli rumah gitu kan, beli rumah secara nilai uang gitu ya, cenderung harganya kok naik ya, ya memang harganya naik. Tapi kalau kita beli rumahnya, kita nabung dari sekarang nih untuk rencana 15 tahun ke depan mau beli rumah yang standar lah, yang layak misalnya, itu kecenderungannya turun kalau kita bayarnya pakai emas. Itu sudah saya buktikan. Seperti contoh misalnya, saya punya data, saya nggak bisa ditampilkan slide-nya. Jadi tahun 2008, ini contoh ya, ONH itu 32 juta sekian. Dan harga emas pada saat itu berkisar 250.000. Atau setara dengan 128 gram emas pada tahun 2008. Dan pada tahun 2017 gitu ya, tahun 2017 lah, ONH itu sekitar 34.900.000. Dan harga emas saat itu 580.000. Atau setara dengan 60 gram. Artinya, jika tahun 2008 kita mau berangkat haji, kita butuhkan emas 128 gram, tetapi di tahun 2017 ketika kita mau berhaji dan kita punya tabungan emas, maka kita cukup 60 gram aja sudah bisa berangkat haji. Artinya untuk 128 gram kemarin berangkat haji cuman sendirian, sekarang bisa buat berdua bahkan masih sisa gitu. Nah, kira-kira begitu Jadi keuntungannya kalau misalnya kita investasi emas ya Pak Hendra ya. Betul Mbak Maya. Oke. Nah Pak Hendra, ini kan ngomong-ngomong tadi kita rugi banget kalau misalnya kita nggak punya atau nggak berinvestasi emas sejak dini ya Pak ya. Betul. Tapi kan kebanyakan juga orang mungkin yang berpendapat kalau tabungan emas nggak kelihatan nyata nih hasilnya, seperti itu ya Pak ya. Banyak orang yang pengen langsung beli emas batangan langsung atau emas perhiasan. Nah kalau nggak sanggup beli cash, karena kan mahal banget ya sekarang ya Pak Hendra ya. Mungkin ada cara lain barangkali Pak? Ya kalau saya caranya, saya juga termasuk ya kalau untuk beli 1 kilo mungkin nggak mampu lah gitu kan. Caranya adalah saya membuka tabungan emas. Ada uang saya tabung 100.000 dulu, nanti Pak? Begitu saldonya sudah banyak, saya bisa datang ke outlet minta tolong dicetak. Katakanlah misalnya saldo saya udah 30 gram. Saya pengen cetak yang 25 gram, saya tinggal datang ke outlet, saya minta yang 25 gramnya dicetak dong dalam bentuk fisik seperti ini nih, 25 gram. Ditarik tapi dalam bentuk emas ya Pak ya? Ya, nanti bisa dicetak dalam bentuk yang kepingan 25 gram gitu, bisa. Jadi nanti saldonya tadi 30 gram diambil 25 gram, sisanya 5 gram saldo di buku tabungannya. Atau bisa juga dengan beli dengan cara mengangsur.
Kita Oh, juga bisa bisa. juga ya di Pegadaian ya? Kita bisa beli angsuran atau yang lagi tren sekarang ibu-ibu nih sosialita, mereka arisan. Arisannya sekarang arisan emas gitu kan. Jadi yang dapat pertama sama yang dapat terakhir sama. Misalnya kita arisannya 5 graman yuk gitu kan. Jadi yang dapat pertama 5 gram, yang dapat terakhir pun 5 gram. Gitu. Jadi meskipun harga emas naik, tetap dia 5 gram karena kesepakatan awal adalah pada saat akad di awal itu harga emas. Dan yang terakhir biasanya harga emas sudah naik tuh. Dapat 5 gram nilainya udah tinggi. Kalau duit kan, kalau arisan duit kan sekarang, kalau yang dapat terakhir paling nggak enak biasanya. Iya. Gua ngutang dulu ya, gitu lanjutnya. Besok ya bulan depan ya. Gitu. Biasanya begitu. Kayak gitu banget ekspresinya, Cong ya. Ya, biasanya sih begitu ya. Nah, jadi ini buat Tribuner semuanya yang sudah join di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, dan di YouTube juga ini udah lumayan banyak kita sapa-sapa dulu ya. Baik. Ini yang dari Facebook nih, ada Kelakar Receh, terus ada dari Permana, dari Jerambak Bolong, ada Yas Rizal, terus ada banyak banget tuh pokoknya nih yang udah ikutan join. Ada Bujang Surya, ada Azhari, ada Eko Prasetyo, Subaskor Aryowang, dan masih banyak lagi nih. Wow. Kayaknya kalau nama Subaskor Aryawang saya kenal deh. Kenal ya? Oke, salah satu manajer di Pegadaian ya Pak ya? Iya Ibu, memantau. Nah, Oke. Apalagi nih Mai, mungkin yang mau ditanya. Kalau dibilang masalah emas ini kan menggiurkan banget ya Cong dan juga Tribuner semuanya ya. Beda nggak sih Pak Hendra kalau misalnya kita beli emas di Pegadaian dengan toko-toko emas yang banyak di pasar? Nah, gimana nih Pak? Biasanya ini sering terjadi perselisihan antara si ibu dan bapak. Kita ke Pegadaian aja. Jangan, kita ke toko emas. Iya, berantem kan berdua kan tuh. Gimana Pak? Jadi prinsipnya gini, membeli emas dimanapun, kalau memang kita punya niat ingin berinvestasi emas ya, itu membeli emas dimanapun sah-sah aja. Mau di toko emas, mau di Pegadaian sama aja karena sama-sama emas gitu kan. Tetapi mungkin ya kami menawarkan itu kan banyak berbagai cara. Bisa dengan arisan, bisa dengan angsuran misalnya mau pingin punya 10 gram tapi uangnya nggak ada, saya cicil 3 tahun deh. Begitu lunas harganya sudah melambung gitu. Begitu lunas. Begitupun dengan tabungan emas ini kan sangat murah. Bisa mulai dari 8 ribuan kita sudah bisa nabung. Artinya nggak harus besar-besar. Rutin kayak bisa nabung ya Pak. 8.000 sudah bisa nabung emas kita. Jadi makanya saya bilang tadi emas itu jangan lagi berpikir bahwa emas itu barang yang mahal. Karena dengan uang 8.000 atau 10.000 gitu kan, 10.000 kita sudah bisa nabung emas. Kalau terus rutin misalnya 10.000 tiap minggu kan nggak terasa lama-lama. Coba kalau anak SD mulai dari masuk sekolah sampai dengan lulus pasti banyak itu kalau dia mau menyisihkan sebagian uang jajannya untuk menabung emas. Artinya dari sekarang sudah kita ajarkan gitu ya untuk menabung emas. Seperti anak-anak saya meskipun nggak banyak tapi ya sudah mulai ngerti gitu kan bagaimana keuntungan menabung emas. Meskipun menabung apapun sebetulnya menguntungkan baik gitu ya, tetapi yang resikonya termasuk relatif rendah adalah menabung emas. Bener banget. Jadinya memang nabung emas itu nggak ada gunanya, banyak gunanya. Langsung kena marah saya nanti soal pandangnya, soal Pak Hendra. Banyak gunanya, banyak manfaatnya. Apalagi kalau misalnya kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini, kayak anak Pak Hendra tadi ya. Jadi anak Pak Hendra ini secara nggak langsung dia juga memberikan edukasi kepada teman-temannya. Ya. Ini ada hubungannya juga dengan memberikan literasi. Nah, ngomong-ngomong literasi nih, kita balik lagi ke OJK nih, ke Pandang nih. Siap. Pandang masih saya kira lebih menarik ini ya, lebih menarik Pegadaian emas ya. Saya coba baca chat-chat nanti ada yang nanya Pak kapan asuransi ini Bumi Putra saya dicairkan karena kita regulator ya. Saya kira lebih menarik ini ya Pegadaian emas. Baik. Atau boleh saya cerita sedikit. Jadi salah satu tugas OJK adalah untuk meningkatkan angka literasi dan inklusi keuangan. Nah, artinya literasi itu artinya masyarakat paham tentang keuangan, produk keuangan. Nah, literasi. Nah, saat ini angka literasi keuangan itu 38%. Artinya di antara 100 orang, cuma 38 yang mengerti apa itu tadi produk-produk keuangan formal.
Nah, angka literasi kita ini paling rendah di negara ASEAN ya. Ya mungkin karena penduduk kita banyak kali ya. Nah, kemudian ada yang namanya inklusi keuangan. Artinya inklusi keuangan ini dia memiliki produk keuangan. Nah, ini angka literasinya 76%. Nah, dari 100 orang, kalau kita tanya punya tabungan, punya, ada 76 orang. Tapi aneh kan, punya produk keuangan formal, tapi tingkat pemahamannya cuma 36%, 38%. Jadi berbanding terbalik. Nah, jadi banyak orang yang punya tabungan di bank, ya, punya asuransi, mungkin karena yang nawarin itu teman sekolah dulu ikut-ikutan, tapi dia tidak paham apa manfaat dan resikonya, sehingga pada saat terjadi sesuatu mereka bingung. Jadi inilah tugas OJK untuk meningkatkan tadi angka literasi maupun inklusi keuangan. Karena secara teori kalau masyarakat ini paham tentang produk keuangan formal secara teori, maka penduduk suatu negara itu akan sejahtera dan otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Saya ambil contoh, kan banyak penduduk-penduduk kita di desa ini yang terjebak dengan rentenir. Ya. Karena mereka tidak paham tadi literasi, datang ke bank takut, ya, melihat orang bank pakai dasi takut. Nah, ini tugas OJK supaya tadi teman-teman industri jasa keuangan itu menjadi inklusif. Jadi bukan sesuatu yang eksklusif. Sekarang OJK sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, misalnya ada yang namanya agen laku pandai, agen bank. Jadi bekerja sama dengan warung-warung itu adalah bank, supaya masyarakat tidak harus ke kantor bank. Ada yang namanya agen Priling, agen BNI, Mandiri, itu bank. Nah, ini dalam rangka pemerintah dalam hal ini OJK untuk meningkatkan angka literasi dan inklusi keuangan. Jadi kalau selama ini dia minjem misalnya di rentenir bunga 5% setahun, sementara di bank cukup 1%, bayangin 4% tadi kos bagi mereka akan berubah menjadi income bagi mereka. Dan kalau income meningkat, otomatis ya mereka lebih sejahtera dan perekonomian juga akan meningkat. Jadi mengapa OJK bersama teman-teman industri jasa keuangan dalam hal ini Pegadaian berupaya untuk meningkatkan angka literasi dan inklusi keuangan, supaya juga jangan banyak tadi menjadi korban investasi bodong lagi. Begitu Mas Acong. Sudah pernah jadi korban enggak Mas Acong? Alhamdulillah ya. Pak, alhamdulillah hampir. Jangan hampir, sampai Acong ya. Nah, tapi tadi ngomongin masalah ini ya, Pandang ngobrolin masalah edukasi banyaknya masyarakat Indonesia yang mungkin tidak mau datang ke bank atau mungkin takut. Apakah ini ada gini ya? Mungkin saya berpikiran seperti ini Pak. Mungkin masyarakat ini lebih ngambil simpelnya aja karena apakah mungkin dari takut nanti ini harus ada pakai agunan atau tidak ada gitu kan, mungkin seperti itu. Nah terus kan kayak kemarin juga sudah pernah sama waktu Pandang kemarin sama Bang Jambi juga ya yang kita bahas itu untuk menghindari kemarin ada juga. Nah mungkin bisa juga nanti ke Pegadaian aja langsung, mungkin barangkali Pegadaian juga nanti bisa minjemin ya kali ya. Gitu. Ya Pak Indra, Pegadaian tanpa agunan terobosan itu. Agunannya pakai emas ya Pak ya. Agunan virtual, tabungan emas bisa dijadikan jaminan. Nah, dengan punya saldo. Jadi gini, saldo tabungan emas itu misalnya katakanlah Mbak Maya atau Mas Acong punya saldo 10 gram. Gitu kan? Butuh uang 5 juta misalnya. Kalau 10 gram kan nilainya udah di atas 5 juta atau hampir 10 jutaan lah, gitu kan. Butuh uang 5 juta. Ya udah, kita gadai aja deh lewat aplikasi Pegadaian digital.
Jadi di pegadaian digital nanti saldo kita yang 5 juta tadi, mungkin beratnya kurang lebih 5 gram sekian lah gitu, akan di-lock sementara sampai dengan lunas. Setelah lunas baru saldo itu kembali lagi gitu. Jadi tarifnya juga sangat murah banget kalau gadai tabungan emas. Itu sangat murah lah, terjangkau, artinya kompetitif banget gitu. Nah itu selain kompetitif juga mudah transaksinya. Kita nggak perlu datang ke outlet, kita cukup ya mau ke outlet juga boleh sih, tapi misalnya mau dari rumah aja butuhnya cepet dari pakai aplikasi aja gadai. Berapa butuh, tinggal masukin apakah mau dimasukin gramnya atau dimasukin rupiahnya. Misalnya butuh 5 juta, masukin 5 juta aja, nanti otomatis akan kelok sekian gram. Nah, begitu itu Keren banget salah ya. satu kemudahan. Bahkan ke depan Pegadaian itu cuman gade doang ya, sama jual beli emas doang. Ternyata sekarang juga digital banget gitu. Nah, bahkan tadi ke depan ketika di awal Mbak Maya nyampaikan apa sih rencana pegadaian ke depan? Nah, itu nanti dalam waktu dekat ini masih masih dibikin gitu ya, di develop di pusat. Kita juga akan terbitkan kartu emas. Wow. Kartu emas, jadi misalnya Mbak Maya punya saldo 100 gram nih. Saldo amin tabungan, ya Allah. Saldo tabungan emas 100 gram misalnya ya, pasti lebih lah saya yakin Mbak Maya. Amin ya Allah. Terus Mbak Suami Maya, saya dengar kok, Pak. Terus Mbak Maya pingin belanja di mall misalnya beli baju atau beli kebutuhan keluarga, cukup gesek aja. Cukup gesek pakai kartu itu. Jadi kayak ATM gitu ya Pak? Ya mirip-mirip begitu. Nanti sebetulnya yang di lock itu saldonya Mbak Maya, dan itu tarif sewa modalnya itu murah sekali. Gitu loh. Biaya adminnya berapa Pak? Kau boleh tahu Pak? Udah tanya duluan. Adminnya cuma 30.000 selama setahun. Oh murah banget. 30.000 setahun biaya administrasinya, biaya pengelolaan rekeningnya itu. Emas di Pegadaian sekarang juga. Yang sudah punya tabungan kalau mau top up juga lewat aplikasi digital. Jadi nggak perlu datang ke Pegadaian. Cukup lewat aplikasi digital semuanya bisa terlayani. Itu otomatis langsung masuk ke rekening masing-masing. Transfer dari banknya. Aturan pemerintah juga, social distancing tadi ya, kalau takut tadi kan. Benar, terus juga kan sekarang kita ada gerakan nasional non tunai kan, jadi GNT juga masuk pada itu ya. Kita harus membiasakan masyarakat untuk transaksi secara non tunai karena aman. Banget. Pak, nih Pak, tadi kan kita sudah menyapa teman-teman Tribuners yang ada di YouTube, Instagram, dan juga Facebook ya. Sekarang ini ada teman-teman juga yang bertanya melalui via Zoom nih untuk Pak Hendra nih. Nah, Pak Hendra, ini pertanyaan dari Ibu Hesma Eryani. Dia menanyakan salah satu persoalan investasi. Teman saya SMP SMA itu. Kenapa Pak? Teman SMP saya dan SMA itu. Wah, assalamualaikum. Itu orang media juga itu. Orang media juga. Nostalgia Pak ya. Jadi udah tersebar sampai ke seluruh Indonesia ya Pak ya kita. Udah, nanti jangan-jangan dia ini diberitakan juga ke media dia ya. Kita berdua juga oke Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari teman Pak Endang tadi ya, Ibu Hesma Eryani. Salah satu persoalan investasi emas menyangkut masalah keamanan, Pak. Nah, selain menjual, apakah Pegadaian juga mempunyai fasilitas penyimpanan emas nasabah? Mungkin seperti SDB ya, kalau di bank-bank ya, Safe Deposit Box ya. Bagaimana mekanismenya, serta adakah biaya administrasi atau biaya sewanya? Gimana nih Pak? Iya, titip menitip ya. Jadi kayak akad mudharabah Aduh, apa ya gitu ya. Pokoknya orang ojeknya mah udah di kepala itu semua. Oke. Ya, baik Ibu Hasma Eryani di mana ini? Di Jambi atau di kota lain ya? Jakarta. Oh, di Jakarta. Wow. Ini Tribuners sampai Jakarta ini. Baik Ibu Hasma Eryani, terkait dengan keamanan emas itu ya, kalau berupa fisik memang agak ngeri-ngeri ya, apalagi sekarang banyak jambret, begal dan sebagainya. Nah, Ibu berencana ingin menyimpan emas itu di Pegadaian, seperti di SDB gitu Bu ya. Kalau di Jakarta ada Bu, tapi memang tidak semua kantor cabang kami menyediakan tempat untuk penyimpanan seperti SDB gitu. Tapi di kantor pusat ada penyimpanan gitu ya, yang di kantor pusatnya kalau mau ke Jalan Salemba di Jalan Keramat Raya
persis sebelahnya kantor PBNU, persis sebelahnya bisa menghubungi ke situ dan biayanya pun relatif murah lah kita itu. Tapi kalau saya sarankan kalau itu mending digadai aja gitu kan. Bisa buat modal kerja, barangnya aman disimpan di Pegadaian gitu daripada hanya disimpan tidak menghasilkan gitu kan. Barangkali kalau digadaikan sekalian mungkin ada modal yang bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Tapi prinsipnya untuk keamanan bisa disimpan di Pegadaian, ada tempat penyimpanan meskipun tidak di seluruh kantor cabang. Itu dari saya. Terima kasih. Nanti coming soon Jambi ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang bisa ditujukan ini mungkin untuk Pandang. Ini pertanyaan cukup menarik dari YouTube kita nih Pandang. Ini di Jambi Selatan ini ada bank sampah. Maksudnya bank sampah di sini bank penampungan. Ini bukan ini, memang bank untuk sampah gitu loh kan. Lagi tren kemarin bank sampah gitu kan. Nah di sini dia yang menawarkan tabungan sampah menjadi tabungan emas. Nah, benarkah bisa nabung di bank sampah dan jadi tabungan emas? Nah, ini ada yang nanya nih dari Yuda Tim. Amankah tabungan emas menggunakan sampah di bank sampah? Nah, jadi ceritanya ngumpulin sampah, ditabung, katanya bisa jadi emas. Oh, tapi diuangkan dulu kali ya? Atau gimana sih? Ini nggak tahu nih. Oh, oke. Makanya dia nanya nih. Nah, Oke. maka dia nanya, apakah ada programnya atau gimana gitu? Nanya ke OJK ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi, nah, ini Bang Acong, Mbak Maya, satu-satunya bank yang tidak perlu izin dari OJK itu adalah bank sampah. Oke. Karena dia bukan menghimpun dana ya, jadi Pak ya. begini, Ya. jadi begini. Nanti Pak Hendra bisa menjelaskan. Jadi begini, bank sampah itu sebenarnya program tabungan emas dari Pegadaian. Jadi inisiasi OJK dan Pegadaian di Jambi ini sudah beberapa ada bank sampah. Jadi kepada masyarakat itu kan nanti dia mengumpulkan sampah-sampahnya daripada nanti sampah tersebut tidak bermanfaat. Sampah yang apa plastik, apa besi atau organik nanti dikumpulkan. Nanti bank sampah tadi itu salah satu program CSR-nya Pegadaian. Nanti Pak Hendra ya biar lebih jelas. Karena pada waktu saya cuma meresmikan saja. Pak Hendra aja deh yang jawab deh. Baik, begini. Mungkin Mas Yuda Rim ini takut ini ilegal kah, bodong kah? Tadi nggak mungkin. Oh, enggak. Enggak. Ya, Jadi iya sangat begini. membantu banget biar bersih kota Jambi ya. Ya, bank sampah. Jadi temanya itu sebetulnya gini, memilah sampah menabung emas. Nah, jadi selama ini sampah yang bisa diartikan tidak bernilai, tetapi sesungguhnya memiliki nilai gitu ya. Kalau sudah ada di bank sampah. Nah, makanya kita saat itu bekerja sama dengan salah satu bank sampah, kita fasilitasi kebutuhannya dan sebagainya, sehingga sampah-sampah yang berupa plastik tidak terpakai seperti bekas botol air mineral, bahan-bahan lain atau yang tidak bermanfaat, oleh bank sampah ini dipilah-pilah sehingga bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, kaitannya dengan emas seperti apa? Jadi begini, terkadang saya sekarang itu habis rapat di kantor kumpulin minuman dan sebagainya, oleh OB saya dikumpulin, dimasukin karung besar, dikumpulin, nanti sudah banyak dibawa ke bank sampah, dicatat, ditimbang, oh nilainya misalnya 10.000. Nanti bank sampah punya catatan, oh si A misalnya katakanlah si Hendra punya tabungan 10.000 gitu. Nanti udah terkumpul banyak, tinggal sama bank sampahnya dikonversi ke Pegadaian dalam bentuk tabungan emas. Misalnya oh totalnya udah terkumpul 200.000 nih. Oh 200.000 harga emas sekarang berapa? Nanti oh dapat sekian gram, 0, sekian gram di buku tabungannya. Jadi ibu rumah tangga yang punya sampah-sampah bekas daripada dibuang, kumpulin aja di rumah, nanti dijemput sama bank sampahnya. Dan itu bisa dijemput ya Pak ya. Bisa dijemput, kumpulin, misalnya di OJK habis rapat, kumpulin aja plastik-plastik botol mineral, nanti biar oleh bank sampah dijemput dan itu memiliki nilai. Nanti tinggal mau atas nama siapa, nah itu dijadikan emas nanti, bukan rupiah lagi. Kalau seperti kayak Mbak Maya nggak mungkin lah ya
uang 1.000, 2.000 itu berharga. Tapi kalau dikumpulin orang barang-barang lama-lama banyak loh itu. Sekarang ibu-ibu di sekitar bank sampah itu banyak jadi nasabah tabungan emas. Mereka memanfaatkan sampah-sampah di rumahnya habis belanja di pasar atau habis dari mana kardus-kardus bekas TV daripada dibuang, ya kumpulin nanti udah itu udah cukup banyak dijemput sama bank sampah nanti dinilai berapa nih 10.000 misalnya. Nanti langsung dikonversi ke tabungan emas. Jadi masing-masing ibu-ibu tadi itu punya buku tabungan emas yang nanti isinya saldo emas berasal dari sampah-sampah yang tidak bermanfaat tadi. Oke, jadi ini sudah sebentuk ada kerjasama ya Pak dengan bank sampah ini ya Pak ya? Ya, kita ada kerjasama dengan bank sampah sehingga bank sampah. Iya, saya juga baru tahu Pak. Dan juga Pak Endang tadi kata udah menghadiri langsung, nggak ngajak saya Pak Endangnya. Jadi, waktu kayaknya ngambil tribun deh waktu itu sama Pak Kadaya. Ayo Pak Hendra, kita adakan lagi itu bank sampahnya. Siapa itu sesuai juga dengan waktu itu dihadiri oleh Pak Endang dan wakil wali kota waktu itu yang meresmikan, dan beliau minta bahkan setiap kecamatan untuk dibuka bank sampah. Cuman kemarin kan karena itu program dari kantor pusat Pak, jadi saat ini kita baru satu yang betul-betul besar ya, tapi di beberapa titik kita sudah ada lagi sebetulnya bermitra dengan bank sampah lainnya. Tapi yang saat ini kelihatan cukup baik gitu ya perkembangannya adalah bank sampah Dream itu yang ada di daerah mana itu saya lupa itu. Daerah Jambi. Kamil Tehok di Jalan Haji Kamil itu. Nah, di situ ada. Mungkin kapan-kapan bisa kita lihat ke sana. Rapih tempatnya, pengelolaannya bagus. luar biasa. Kapan-kapan kalau Mbak Maya mau ngelihat kita ke sana, kita lihat-lihat bank sampahnya. Tribun, boleh tribun. Ayo, saya tunggu tribun. Kita ke sana. Siap. Baik, Pak Hendra. Ini kan kita sudah hampir di penghujung kegiatan kita di malam hari ini ya bersama Tribuners di sini, Pak. Nah, mungkin kan tadi Pak Hendra sudah menyampaikan manfaat menabung emas dan juga keuntungan kita memiliki investasi emas seperti apa. Nah, mungkin Pak Hendra bisa menyampaikan kepada Tribuners sekalian nih di malam hari ini bagaimana sih caranya agar bisa melek ya Pak ya, melek investasi bagi teman-teman mungkin yang masih merasa aduh emas mahal banget, kalau saya menabung emas kayak masih berat banget. Gimana nih Pak caranya? Apalagi untuk generasi milenial sekarang lah ya. Kebanyakan mereka mungkin foya-foya aja gitu barangkali. Sudah ada penghasilan tapi mereka mungkin hasilnya itu untuk beli ini aja deh, beli ini aja. Iya, jadi ujung-ujung nggak ada investasi Pak. Gimana Pak? Jadi gini, menabung emas itu kan kalau menurut saya itu adalah yang paling mudah. Tidak perlu belajar. Nenek saya tidak pernah belajar investasi, tetapi punya emas gitu loh. Secara tidak sadar dia berinvestasi emas gitu ya. Milenial sekarang sudah banyak yang menjadi nasabah kita. Karena mereka begitu paham, begitu mengerti, dan mereka teredukasi juga apa itu manfaat menabung emas untuk masa depan, sehingga mereka dengan uang jajan dari orang tuanya mereka sisihkan, meskipun hanya 10.000 atau 20.000, tetapi itu bisa menjadi simpanan mereka untuk masa depan, yang tentunya nilainya akan terus meningkat gitu ya. Karena kita tahulah tren harga emas dari tahun ke tahun itu cenderung naik gitu. Kalaupun turun ya itu biasa tren aja, tapi kecenderungannya kalau kita lihat tren itu cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti saya pertama kali kerja di Pegadaian harga emas 18.000. Saya pertama kali kerja di Pegadaian tahun 90. Saya udah lama, 30 tahun saya di Pegadaian. Tahun 90 harga emas 18.000. Sekarang 999.000. Dan untuk sekolah-sekolah gitu ya, untuk siswa kita ada program 4S gitu ya, namanya satu siswa satu simpanan ya, berupa emas gitu. Jadi mulai jajan disisihkan misalnya sehari 2.000 dalam seminggu sudah bisa untuk top up tabungan emasnya. Cukup 1.000 per hari aja udah bisa lah terkumpul. Menyisihkan daripada dibelikan yang misalnya kurang bermanfaat, tapi dengan menabung minimal kita mengedukasi masyarakat khususnya milenial ataupun anak-anak
supaya memahami pentingnya investasi yang memberikan keuntungan untuk masa depan. Kira-kira begitu Mbak Maya. Makasih. Baik. Dari Pak Hendra. Hendra. Oh, dari sudut pandang sebelah kiri. Iya, Jadi, kayak tinju iya, ya. kayak tinju. Menurut pandang sendiri gimana nih Pak? Nah, lihat saat ini kan juga banyak banget fintech juga udah banyak. Iya. Ya. Sebenarnya banyak yang pengen kita bahas ya. Terus juga ada katanya cek kesehatan. Nah, gitu cek kan. kesehatan keuangan ya. Iya. Cek kesehatan keuangan. Nah, masih banyak yang pengen kita bahas. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih pandang nih untuk yang namanya fintech itu sebenarnya apa? Terus mungkin untuk cek kesehatan keuangan itu apa sih? Ya. Tadi saya prinsipnya jadi kita harus nggak hanya ini aja badan ya cek kesehatan keuangan juga ada cek harus dicek juga itu jangan besar pasak daripada tiang. Nah, artinya uang yang masuk harus lebih besar daripada uang yang keluar. Itu aja prinsipnya, ya. Oke. Teori dasarnya itu aja. Nah, kemudian kita harus menyisakan pendapatan kita setiap bulan, ya. Kemudian kalau punya hak hutang dari penghasilan kita itu cicilannya maksimal 35%, ya. Oke, ini ya, jangan sampai Acong gaji misalnya 5 juta, cicilannya 4 juta itu enggak sehat itu. Kolesterolnya itu mungkin udah 300 itu. Ya. Siap. Kemudian harus menyiapkan dana darurat, apalagi COVID ini. Nah, itu tadi pentingnya literasi dan pemahaman tadi. Nah, secara teorinya dana darurat itu 3 kali dari income kita setiap bulan. Jadi Acong penghasilannya misalnya 5 juta, dana darurat itu harus 15 juta. Jadi kalau COVID 6 bulan kan aman Acong kan. Itu. Kemudian tadi 10% minimal harus investasi. Nah, ini tadi OJK bersama semua industri jasa keuangan memang ada programan OSWA, One Student One Account. Nah, tadi melalui pegadaian 1 siswa 1 tabungan simpanan. Matching ya Pak jadinya ya. Jadi kepada Tribuners dan teman-teman sekalian harus rajin mengecek kesehatan keuangannya. Jangan tubuh aja gitu. Saya bukan jangan kolesterolnya aja dicek gitu ya. Saya bukan financial planner sih. Nanti Tribun khusus kapan saya undang financial planner nih kita. Asik. Next project Pak ya. Oke. Baiklah. Dan sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita semuanya Tribuners ya. Thank you banget untuk semua Tribuners yang udah join. Pertanyaannya juga udah banyak banget ya Pak Andang, Pak Hendra, ini udah banyak banget pertanyaannya. Mungkin nanti sesuai yang disampaikan Pak Hendra nanti akan kita pilih 5 orang terbaik ya Pak Hendra ya. Ya. Nanti hubungi nomor telepon 0811. Nanti pemenangnya kan Mbak Maya sama Mas Acong yang menentukan. Silakan pemenangnya nanti disampaikan ke kita. Setelah itu nanti hubungi nomor 0811 717 540 atas nama Pak Yan Irawan, Kepala Departemen Pegadaian Area Jawa. Kayaknya saya kenal tuh. Tetangga saya tuh Pak. Kayaknya saya kenal deh nama yang barusan disebut tuh. Oke. Sip, luar biasa sekali pembicaraan kita di Jumat malam ini menjelang malam Minggu besok ya. Jadi silakan untuk Tribuners semuanya, jangan lupa tadi seperti yang dikatakan Pandang, cek kesehatan keuangan Anda, terus jangan lupa investasi. Kalau tadi 35% dari penghasilan ya, itu harus safety-nya. Terus jangan lupa juga kalau mau investasi bisa langsung ketemu sama Pak Hendra dan timnya. Investasi emas khususnya ya. Betul. Ya, jadi nanti langsung aja bisa ke Pegadaian langsung ya. Dan ingat, kalau investasi harus 2L, legal dan logis. Kalau seandainya mau kontak center OJK, telepon aja di 157.
Oke, dan akhir kata saya Maya Rizka. Saya Acong undur diri. Terima kasih untuk Pak Andam dan juga Pak Hendra dan Tribuner semuanya serta kerabat kerja Tribun dan OJK dan juga Pegadaian. Ada Persada juga di sini. Ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Mojok Tribun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tahu nggak sih kalau berinvestasi bisa dilakukan dengan cara menabung loh? Kita tahu investasi sangatlah beragam, mulai dari properti, bisnis, franchise, surat berharga, dan emas. Mengapa memilih emas? Karena emas tahan terhadap inflasi. Mudah diuangkan, mudah disimpan, dan juga mudah dibawa. Kalau kamu sudah tahu soal tabungan dalam bentuk uang, apakah kamu juga sudah tahu soal tabungan emas? Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titip emas dengan harga yang sangat terjangkau mulai ribuan rupiah. Fasilitas ini memberikan kemudahan masyarakat untuk berinvestasi emas. Apa aja sih keunggulan dari tabungan emas Pegadaian ini? Harga beli dan jual emas sama di seluruh Indonesia. Dapat diakses online melalui aplikasi Pegadaian Digital atau, hai, tahu nggak sih kalau berinvestasi?